Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang terapi air. Diharapkan kalian nanti akan bisa menjelaskan yaitu ruang lingkup materi aplikasi terapi Islam, yaitu melalui air doa, gitu ya. Sebagai pengantar bahwasanya terapi air ini adalah sebuah metode penyembuhan yang memanfaatkan air sebagai media untuk mengembalikan kesehatan dengan pendekatan holistik dan spiritual. Secara pengertian, terapi air merupakan teknik penyembuhan penyakit melalui penggunaan air. Water therapy melibatkan praktek seperti menciprat-cipratkan, memandikan, dan meminumkan air yang telah dibacakan doa. Secara ilmu, kita mencari dasarnya begitu. Dasar ilmu dari terapi air berakar pada pemahaman tentang sifat air yang mampu meresapkan energi dan informasi. Dalam konsep ini, ada beberapa cara, yaitu dengan hadu atau energi gelombang, dan juga bisa kita gunakan dengan doa, yaitu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan. Signifikansi air dalam kehidupan. Air merupakan komponen vital bagi kehidupan, menyuplai kebutuhan tubuh, membantu proses komunikasi sel, dan berfungsi sebagai pelarut. Sehingga efektivitas terapi air menekankan pentingnya keselarasan antara tubuh dan alam. Bagaimana air ini ketika disuplai ke dalam tubuh mampu mempengaruhi kondisi air yang ada di dalam tubuh, yaitu darah. Metode terapi air, teknik penyembuhan melalui air melibatkan berbagai metode yang telah terbukti bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan pasien. Teknik-tekniknya dalam pemberian terapi biasanya dalam masyarakat digunakan dengan cara mencipratkan, memandikan, meminumkan air yang telah dibacakan doa, atau dengan membasuhnya. Terapi ini dipercaya dapat memulihkan kesehatan dengan memanfaatkan kekuatan air dan energi doa yang tersimpan di dalamnya. Tadi sudah disampaikan, yaitu tentang hadu. Hadu ini merujuk pada energi dan frekuensi yang dibawa air. Menurut Masaru Emoto, yaitu seorang peneliti dari Jepang, air dapat merespon informasi dan emosi yang diterimanya, sehingga mampu mentransfer gelombang positif atau negatif kepada tubuh manusia. Jadi dalam penelitian Masaru Emoto itu melihat hubungan antara air dan energi yang telah dibukukan di dalam bukunya, yaitu The True Power of Water, yang menjelaskan bagaimana air dapat menyimpan informasi yang diyakini mempengaruhi kesehatan manusia. Jadi ini ada video yang bisa disimak penjelasan dari bagaimana doa diberikan positif dan negatif. Although it's always crowded, you أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذي Jadi menurut penelitian Masaru Emoto, air yang diberikan kata-kata positif, kata-kata negatif itu mempunyai bentuk kristal yang berbeda-beda. Dengan kata-kata positif, maka kristalnya akan berbentuk indah, gitu ya. Dengan kata-kata negatif, kristalnya tidak akan berbentuk, tidak beraturan. Gitu. Ini adalah
penelitian dari Masaru Emoto bagaimana sebuah kata-kata itu bisa merubah dari bentuk kristal air gitu ya. Tadi dijelaskan dari berbagai macam air di mana tempat ngambilnya begitu. Ini akan ketika ditaruh di mikroskop begitu, maka akan berbentuk kristal. Ada yang indah dengan kata-kata positif, ada yang tidak dengan kata-kata negatif gitu. Lanjutnya, nah ini dalam penelitian Masaru Emoto juga ada sebuah pengalaman terapi, itu dengan teknik air hado itu. Bagaimana kasusnya adalah ada perempuan dengan gangguan. Seorang anak perempuan berusia 14 tahun mengalami gangguan psikologis yang tidak terdiagnosis selama 10 tahun. Ia dirawat oleh psikiater, namun penyebab penyakitnya tidak ditemukan hingga diuji menggunakan alat hado oleh Masaru Emoto. Proses dan hasil terapinya, setelah melakukan pemeriksaan ditemukan bahwa anak tersebut terkontaminasi timah hitam. Selanjutnya, Emoto membuat air hado untuk membuang racun tersebut, dan setelah 2 bulan, kesehatan anak mulai membaik, menunjukkan pengurangan gejala yang signifikan. Dampak terapi terhadap kesehatan dari hasil terapi menunjukkan bahwa air hado memperbaiki gelombang yang terganggu dalam tubuh. Proses ini tidak hanya membantu fisik, tetapi juga memberikan manfaat psikologis yang besar, meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Jadi dengan teknik hado ini memanfaatkan air untuk terapi, maka didapati adanya sebuah perubahan, adanya sebuah kesembuhan untuk kondisi pasien yang sakit. Doa dalam terapi. Doa merupakan elemen penting dalam proses penyembuhan, memperkuat pengobatan melalui energi positif dan harapan. Pentingnya doa dalam proses penyembuhan. Doa memiliki kekuatan spiritual yang mendukung proses penyembuhan, memberikan ketenangan dan harapan bagi pasien. Energi yang dipancarkan melalui doa memungkinkan tubuh untuk merespon lebih baik terhadap terapi yang diberikan, menciptakan suasana positif yang diperlukan untuk kesembuhan. Disampaikan tadi, ketika air dengan teknik hado itu akan menyimpan informasi, akan transfer energi ke dalam tubuh manusia. Begitu juga dengan doa. Doa akan menjadi sebuah cara untuk memungkinkan tubuh memberikan respon baik terhadap penyakit yang dialami. Kesimpulan terapi air dan doa. Terapi air dan doa adalah dua metode yang saling melengkapi dalam upaya penyembuhan, berfokus pada kesehatan fisikal dan mental. Relevansinya terapi air dan doa. Terapi air berfungsi sebagai metode penyembuhan yang diakui secara luas, sementara doa memberikan kekuatan spiritual yang penting. Kombinasi kedua pendekatan ini menciptakan metode penyembuhan yang holistik, memperkuat aspek fisik dan spiritual seseorang. Manfaat bagi kesehatan mental dan fisik. Terapi air dan doa memiliki manfaat signifikan bagi kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi positif dengan air dan praktik doa dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis serta mengurangi stres dan mempercepat proses penyembuhan secara fisik. Oke, di akhir sesi ini ada tugas, silahkan teman-teman semuanya membentuk kelompok dengan total 6 kelompok. Kemudian mengidentifikasi dan menganalisis aplikasi terapi air doa pada sumber yang saya berikan tadi. Setelah selesai mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana praktek-praktek yang sudah ada di masyarakat kita, silahkan nanti perwakilan mempresentasikan hasil identifikasi dan analisis Anda. Saya kira cukup itu. Terima kasih perhatiannya. Kita jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.